Halo, selamat siang teman-teman, semoga sehat-sehat selalu. Kita sharing ini bagaimana cara buka akun di OctaFX Trading ya. Jadi sekarang ini kalau nggak salah OctaFX sudah berubah jadi Okta Broker ya, kalau kita buka ininya, websitenya. Nah, kalau teman-teman belum punya akun ya, mau bergabung di OctaFX, tinggal klik link yang ada di bawah ya, dan nanti teman-teman akan dibawa ke form seperti ini ya untuk mendaftar nih ya. Tinggal teman-teman bisa mendaftar, bisa dengan Facebook, dengan akun di iPhone ya, terus juga dengan Google ya. Kalau saya biasa dengan Google teman-teman ya, atau kita ketik langsung manual aja ya, sandinya, emailnya dan sandinya ya, atau passwordnya ya. Dan passwordnya sebaiknya kuat teman-teman ya. Terus kemudian tinggal kita klik saya mengkonfirmasi bahwa saya bukan warga negara penduduk atau afiliasi AS, kita tinggal klik mendaftar ya. Dan nanti kalau masuk itu sangat mudah teman-teman ya, kita tinggal ikuti aja langkah-langkahnya, juga sambil nanti verifikasi KTP-nya ya, karena setiap broker pasti ada verifikasi KTP ya, alamat dan KTP. Itu yang paling penting teman-teman ya, supaya nanti juga kita akan dapat verifikasi di email ya. Kita buka email untuk verifikasi, terus kemudian kita akan dapatkan kode PIN. Kode PIN itu berupa 4 angka, nanti akan kita simpan dan kita pakai saat penarikan withdraw ya. Jadi kode PIN-nya itu penting untuk teman-teman nanti ya. Saya nggak membahas langsung untuk cara daftarnya ya, karena saya pikir itu nggak terlalu sulit ya. Teman-teman tinggal ikuti aja langkah-langkahnya. Dan sekarang saya lebih ke ininya teman-teman ya, cara pemakaiannya ya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah masuk di akun ya, sudah buat akunnya, itu kita bisa buat akun real dan demo nih ya. Ada real dan demo ya. Di demo nih seperti ini, kita demonya, realnya ada juga ya. Terus ada kontes juga ya. Nah, realnya nanti kalau kita sudah buat akun, satu akun kita bisa tambah 2 akun ya. Jadi seperti itu, kita bisa tambah 2 akun. Di demo juga ya, kita bisa beberapa akun di demo ya. Dan real juga kita bisa beberapa akun juga. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau sudah masuk, kita lihat di sini ya. Oh ya, teman-teman juga jangan lupa untuk install ya. Install itu aplikasi MetaTrader ya. Itu bisa MetaTrader 4 ataupun 5, nanti tergantung teman-teman pilih yang mana. Kalau saya sih yang 4 biasanya ya. Nah, nih di sini ada apa aja nih? Kita lihat nih teman-teman ya. Kalau teman-teman buka nih ya, kita klik dan teman-teman buka, nih ada dompet ya, ada akun trading, ada riwayat transaksi, transfer internal, riwayat transfer, terus seterusnya ke bawah ya. Ini satu-satu ya, mulai dari dompetnya teman-teman ya. Oh ya, di sini juga ada ini teman-teman ya, trade dan deposit. Kalau kita trade di sini, ini langsung masuk ke OctaFX ya. Ke MetaTrader ya, bisa 4 atau 5 tergantung teman-teman pilihnya nanti. Terus kemudian kalau deposit, nah deposit itu minimum depositnya itu nih, kalau saya klik deposit, itu minimum deposit itu kita sekitar 400 ribuan teman-teman ya kalau di OctaFX, atau sekitar 26-27 US dollar lah ya. Nah, ini kita bisa pilih metode pembayaran ini ya, bisa pakai BCA, BNI, BRI, Mandiri, Bank Permata, Bitcoin juga bisa nih, pakai kripto ya, pakai SIM niaga atau Dana. Terus nah, ini ada banyak teman-teman ya, ada Dogecoin, Ethereum, Fasapay, Instant Bank Transfer, Litecoin juga ada, Mastercard ya, OVO ya. Jadi tinggal teman-teman pilih aja ya nanti ya, pilih nanti itunya ya. Kalau saya sih biasanya di Bank BCA kalau saya ya. Tinggal klik metodenya, nanti akan di pandu juga ya. Ini kita minimumnya ini sekitar 400 ribu teman-teman ya. Ini sekitar 400 ribu kalau kita mau transfer ya. Nanti tinggal pakai online banking ini ya, bisa pakai online banking atau ATM virtual transfer ya. Kalau saya biasanya ini ATM virtual transfer ya. Tapi teman-teman bebas ya, mau online banking melalui virtual account, ATM melalui virtual account, ataupun internet banking. Ini kalau yang ini ya, kalau yang BCA ya. Yang lain juga bisa, ada Dana atau yang lainnya teman-teman ya. Nah, ini untuk yang depositnya ya, cara deposit. Terus kemudian kita masuk ke dompetnya nih ya, dompet. Nah, dompet kita ini saldo kita saat ini di dompet ya.
Beda dengan yang ini, kalau ini dompet belum terpakai teman-teman ya. Ini di dompet ini yang masih di akun Okta Broker kita atau Okta FX kita ya. Sedangkan yang sudah kita siapkan trading itu ada di MetaTrader ya teman-teman ya. Ini kalau saya di MetaTrader ini, nah ini MetaTrader teman-teman ya. Di sini akun kita yang ada ininya teman-teman ya, yang ada uangnya ya. Jadi beda ya. Ini kalau misalnya di sini teman-teman ya. Kalau di dompet kita nih misalnya ada sekarang 100 US dollar misalnya ya. Terus kita pindahin 90 US dollar, itu nanti akan ke sini teman-teman ya. Ke MetaTrader ya. Ke MetaTrader sini ya, ke sini ini kita ya, ke MetaTrader. Nah, nanti sisanya di sini berarti ya sisa 10 US dollar. Kalau dari 100 ditransfer 90 ya. Nah, ini kita bisa juga deposit lewat sini ya. Ini tinggal deposit ya. Atau kita mau penarikan. Nah, saat penarikan ini itu yang PIN nanti saat teman-teman daftar ya, itu yang nanti diminta teman-teman ya. Itu ada 4 angka. Makanya nanti kalau saat teman-teman mendaftar, itu PIN-nya itu disimpan baik-baik ya. Karena itu salah satu kode yang tidak berubah ya, PIN kita ya. Itu PIN kita saat kita mau melakukan withdraw atau penarikan di Okta FX ya. Ini metode pembayaran kita bisa bank lokal. Kalau saya biasa ke bank BCA langsung ya, otomatis masuk ya. BCA bank lokal melalui, ada juga nih metode pembayaran Bitcoin atau Dogecoin. Saya belum pernah kalau ini ya teman-teman ya. Biasanya langsung ke ini ya, penarikan saya ke sini teman-teman ya, ke mana, ke bank saya ya, ke bank BCA ya. Nah terus, nah ini ada internal transfer teman-teman ya. Kalau internal transfer ini adalah transfer kita dari dompet kita ya. Dompet kita kemana? Misalnya kita di sini punya akun, ada 2 akun ya, yang ada real ya, 2 akun nih ya. Saya ada kebetulan 2 akun real ya. Nah, kita bisa transfer ke situ ya. Jadi, nah ini diminta PIN nih teman-teman, PIN Okta Broker Anda nih. Nanti saat teman-teman transfer, PIN ini harus kita masukin ya. Makanya disimpan nanti PIN-nya ya. Terus kita masukin, itu ada di email PIN-nya, dan kita kirim permintaan. Jadi semudah itu kalau kita penarikan teman-teman, withdraw ya. Dan sejauh ini saya tidak ada masalah ya. Terus ini riwayat internal transfer nih. Oh, ini yang tadi ya. Oke, terus kemudian di dompet, nah ini akun trading. Sebenarnya akun trading ini saya ada 2 di sini ya, 2 akun trading real, 1 akun demo ya. Ini yang real, ini yang demo. Kemudian riwayat transaksi. Kalau riwayat transaksi, semua transaksi kita itu deposit ataupun transfer ya, atau penarikan ya, itu nanti tercatat di sini. Nah, ini internal transfer nih teman-teman nih. Internal transfer ini ada yang tadi ya teman-teman ya. Ini ke dompet kita tadi ya, yang sudah saya mention tadi sebelumnya. Terus kemudian riwayat transfer udah sama ya, ini juga ya riwayat transfer. Udah itu aja teman-teman ya, mungkin ya. Yang ini ya, ada juga kalkulator profit ya. Jadi kita bisa pakai ini kalau MT4 ya, misalnya Euro USD ya. Ini mata uang akunnya USD. Ini periodenya dalam 1 hari nih. Lots-nya 1. Nah, harga pembukaan sekian, ini sekian. Berapa nih kita profit kalau kita pembukaan sekian nih. Misal kita mau hitung ya teman-teman. Ini ada kalkulatornya ya. Ini mau kita rubah-rubah juga bisa ini ya, tergantung ininya teman-teman ya. Nanti tinggal kita menghitung, kita akan dapat berapa di sini. Nah, ini ya. Laba kotor 25 nih kayak gini. Jadi ada hitungannya teman-teman ya. Tinggal kita masukin aja ininya nih yang penting nih ya, harga pembukaan dan harga penutupan. Ini untuk kalkulatornya teman-teman ya. Nah, terus masuk ke bonus deposit. Nah, ini bonus deposit ini kapan bisa kita ambil? Kita bisa ambil saat kita satu yang penting margin cukup ya. Terus yang kedua, kita misalnya transfer, saya transfer $60, nanti setengahnya itu bisa kita ambil ya untuk bonus. Nih, dapatkan bonus misalnya ya. Saya ada bonus 26 US dollar ya, kita klik. Nah, ini nanti kita bisa ambil 10%-nya, 30%-nya atau 50%-nya ya. Tergantung nanti syarat dan ketentuannya berlaku tentunya ya. Ini syarat ketentuannya itu, nah untuk yang 10% nih kita dapat 2,68 US dollar. Diperlukan untuk trade
1,35 lot ya. 1,35 lot ini artinya kalau yang lebih spesifik untuk cara dapatkan bonus itu saya udah bikin videonya teman-teman ya. Tapi ini sekilas aja nih ya. Untuk dapatkan yang 10% ini 2,68 US dollar ini kita harus memenuhi 1,35 lot. Jadi dalam arti kalau kita satu kali ambil posisi kita lotnya 1 nih atau 0,01 lah yang sering ya, 0,01, berarti kita harus melakukan transaksi sebanyak 135 kali ya. 135 kali baru kita bisa terpenuhi ya, seperti itu ya teman-teman ya. Baru bisa kita ambil jadi equity kita jadi balance kita ini ya. Tapi sejauh ini setahu saya kalau trading ini hanya menguatkan di equity kita ya. Dia tidak bisa kita ambil ya. Jadi hanya untuk kita tradingkan aja. Tidak bisa di withdraw maksudnya. Ya, jadi hanya untuk di tradingkan aja. Kecuali modal pribadi kita. Kalau sudah oke ini tinggal klik aja nih, klik. Terus kemudian saya menyetujui, udah langsung klik dapatkan bonus. Otomatis nanti bonus akan masuk penambahannya di equity kita teman-teman ya. Bonusnya akan nambah di equity kita. Jadi seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya. Yang lainnya ini Trade and Win afiliasi nih, kalau teman-teman punya referensi ke teman-teman juga bisa referensikan ya ke teman-teman ya. Terus ini ada chat, mulai chat live atau hubungi kami ya. Dan ini pengaturan. Nah ini ada aplikasi lainnya, Okta Broker Copy Trading ya. Kalau teman-teman mau atau pemula ya, khusus teman-teman pemula ya, di OktaFX juga disediakan itu copy trading ya. Itu jadi kayak copy signal ya. Kalau di MIFX ya atau di Trader Family itu copy signal kalau nggak salah ya. Nah di OktaFX namanya copy trading. Kalau copy trading ini kita nggak usah ngapa-ngapain, kita cukup ikut minimum investasinya berapa ya. Ini saya kasih lihat dulu sedikit ya. Nah ini teman-teman ya, ini sekilas ya copy trading ya di OktaFX ya. Kalau teman-teman belum punya akunnya sih, di bawah juga ada linknya ya untuk kita gabung. Jadi kalau di OktaFX copy trading itu kita bisa ikut ini yang ceritanya master ya teman-teman ya. Walaupun tetap namanya master kadang nggak konsisten juga ya. Ada profit, ada yang loss juga ya. Cuman kalau teman-teman yang nggak punya skill technical analysis trading ya, memang bisa juga ya. Kalau teman-teman mau coba ikut di copy trading silahkan ya. Teman-teman bisa juga bikin akunnya di situ ya. Bikin akunnya sama aja ya, di bawah ada linknya, tinggal klik dan teman-teman bikin akun di situ ya. Dan nanti kalau di copy trading itu minimum itu biasanya 25%. 25 US dollar investasinya untuk kita bisa trading ngopi. Tapi untuk bisa copy trading. Tapi kalau di OktaFX trading, kalau kita mau trader manual sendiri ya, itu kita dibutuhkan hanya 10 US dollar ya. Nih kalau di sini kita lihat teman-teman ya, ini jumlah pengopinya, pengikut nih ya, follower kopiernya 1305. Komisi yang diminta 29%. Terus profit and loss-nya ini profit 145, loss-nya masih 0 di sini ya. Nah, teman-teman di sini ya tinggal kita klik, misalnya kita mau bergabung ini berapa ya minimum yang diminta. Nah, ini rata-rata 25 nih ya. Paling kecil setahu saya sih 25 ya. Yang kurang dari ini belum pernah saya lihat ya. Jadi minimum investasi kita bisa ngopi ke dia kalau kita punya 25 US dollar. Kalau kurang dari ini kita nggak bisa copy trading, tapi kita bisa trading di OktaFX yang cuma 10 US dollar kita sudah bisa trading sendiri ya minimumnya. Nah ini komisi yang diminta 29%, nanti diambil saat kita ambil profit. Ini sudah bergabung ya. Jadi seperti itu sekilas saya teman-teman ya. Ini sekilas aja. Nah kita kembali ke sini ya. Jadi itu ya yang aplikasi broker Okta Broker Copy Trading ya. Kalau dulu namanya OktaFX Copy Trading. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya sharingnya. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Satu hal teman-teman, kalau mau trading saya menyarankan untuk gunakan uang dingin ya, uang kopi atau uang jajan ya. Karena fluktuatif banget ya, kita bisa volatility-nya tinggi ya kalau di trading ya. Kita bisa profit sewaktu-waktu, tapi kita bisa loss juga sewaktu-waktu. Makanya money management ya, karena ini tanggung jawab semua sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Jadi kalau profit teman-teman yang menikmati, kalau loss pun teman-teman yang tanggung jawab sendiri ya. Jadi itu seperti itu teman-teman ya.
Oke, mungkin itu aja teman-teman ya sharingnya, semoga bermanfaat, sukses selalu dan sehat selalu.